kondisi Bibi Retno itu gimana? Kurus atau badannya semakin kurus, Pak. Seperti seolah-olah tidak ada gairah hidup, Pak. Itu seperti orang lumpuh. Jadi kalau mau tidur juga harus dikumandangkan suara azan. Baru bisa tidur. Baru bisa tidur. Itu juga nutup matanya juga pelan-pelan. Mau tidurnya tuh, Pak. Itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru, Pak, sedikit itu sampai selesai adzan baru tutup semua. Kasihan ya. Iya. Setelah suara meletus tadi seperti ban, Ya. biasanya kalau pengirim itu terjadi sakit ya si pengirimnya biasanya. Bisa jadi, Pak. Datang makhluk yang tidak tahu datangnya dari mana, langsung di depan mata. Itu seperti turun dari atas genteng. Bruk itu. Dengan hancurnya dan lenyapnya itu, Pak, bunyinya seperti ban mobil besar meletus. Itu keras banget, Pak. Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selalu mensupport kami. Hari ini kita kembali menghadirkan cerita mistis menyeramkan ke hadapan Anda. Dan sudah ada di depan kita Kang Gani. Ya, Kang Gani. Nah, Kang Gani ini akan bercerita sebuah pengalaman yang menyeramkan ya, tentang santet nih katanya. Tapi nanti sebelumnya kita akan berikan hadiah dulu buat Kang Gani. Oleh-oleh maksudnya, bukan hadiah. Sebuah t-shirt dari Malam Mencekam dan sponsor kami. Coba Kang Gani dilihat dulu Kang Gani. Seneng gak dengan kaosnya? Nah, kaos ini dibuat oleh sponsor kami, Bandar Baju, yang ada di Kota Bandung. Konveksi sablon dan bordir ya. Bandar Baju ini melayani pembuatan brand dan komunitas, mencetak segala macam dari sweater, training, jaket, jersey, dan bisa pesan partai besar juga partai kecil. Bandar Baju sudah berpengalaman di bidangnya tentunya. Nanti alamatnya silahkan, IG-nya kita cantumkan di bawah. Gimana kaosnya, kualitasnya Kang Gani? Lumayan bagus. Enak ya? Iya. Nah ini nanti buat Kang Gani, tapi nggak sekarang. Nanti dikasihnya setelah cerita. Jadi Kang Gani cerita dulu. Iya. Setelah itu akan kami berikan ini dan ada oleh-oleh dari MM. Oke? Oke. Baik Kang Gani, apa kabar nih? Sehat selalu. Sehat selalu ya? Iya. Usia berapa sekarang? Usia 48 tahun. 48 tahun. Profesi apa nih? Profesi guru ngaji. Guru ngaji. Wah, luar biasa ya. Kang Gani katanya mau cerita tentang kejadian bibinya Kang Gani sekitar 20 tahun yang lalu ya. Betul. Sekitar tahun 2000-an gitu ya. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Itu Bibi Retno. Iya. Bibi Retno itu mengalami gangguan apa itu? Gangguan apa? Itu sakit yang banyak badannya lemas-lemas, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Iya. Selama 3 tahun katanya. Kurang lebih 3 tahun. Nah itu akan disembuhkan dengan cara apa tadi? Tadi dengan bantuan Ritual ya. ritual. Tapi susah sekali menghilangkan pengaruh itu. Betul. Oke. Baik. Kang Gani boleh ceritain nggak kisahnya nih?
Berawal dari bibi saya bernama Retno. Setelah menikah dia sakit. Sakitnya ibaratnya seperti orang kurang tenaga, lemas. Itu selama hampir lebih 3 tahun. Telah berobat kemana-mana, suaminya sampai capek katanya. Sampai dari Jawa dikelilingin semua. Sampai akhirnya balik lagi ke Cirebon. Ada yang masih tahu, gak tahu kerabat atau saudara yang lain, kasih tahu ada orang pinter di Cirebon juga ada katanya. Jadinya minta bantuan sama orang pinter tersebut. Orang pinter tersebut memberi wejangan atau memberi syarat supaya dibantu dengan saudara atau kerabatnya dari Bibi Retno. Bibi Retno susah tidur. Jadi kalau mau tidur, Bibi Retno harus dikumandangkan azan baru bisa tidur. Jadi badannya selalu lemas dan kadarnya suka kesakitan. Akhirnya dari saudara-saudara yang lain ikut membantu juga. Dari kerabat-kerabat yang lain membantu, sampai setiap hari dibantu dengan membaca amalan-amalan dari orang yang pintar tersebut. Dari hari pertama sampai hari keempat. Hari pertama ramalan yang dikasih adalah surat Ar-Rahman. Amalannya. Tapi setelah dikerjakan sama kerabat yang lain, setelah dikerjakan ternyata bacaannya suka loncat-loncat. Rubah dari bacaan ayat tersebut. Kadang lari ke ayat kursi, kadang ke surat yang lain. Ketika dibaca oleh siapa itu? Itu sama saudara yang lain. Itu dari hari pertama. Dan kejadiannya banyak. Belum mengerjakan sudah banyak kejadian-kejadiannya. Ada ya datangnya angin yang begitu besar. Karena itu dikerjakan tepat jam 12 malam setelah melakukan sholat hajat. Nah, datang ke Gani itu pada hari Minggu. Waktu itu hari Minggu pas Gani pulang dari temen, dan Bibi Retno minta tolong ke Gani, minta dibantu karena yang lain nggak berhasil. Minta bantuan dan minta secepatnya Gani datang ke rumah. Tapi sebelum Gani datang ke sana, Gani melakukan puasa selama 3 hari dan amalan dari orang pintar tersebut dihafal terlebih dahulu, takut tidak konsen. Nah, puasa pertama banyak kejadian-kejadian juga sama. Karena bacanya jam 12 malam sampai pas kedengar suara azan subuh, itu baru berhenti. Makhluk-makhluk sakral yang lain juga ikut datang. Yang datang pertama itu makhluk berambut panjang. Ini secara tiba-tiba itu masuk dari pintu tempat saya pas sedang melakukan ritual, melakukan zikir. Itu datang secara tiba-tiba dengan jalan secara mundur, berpakaian putih panjang. Akhirnya sekitar 20 menitan dia menghilang dengan sendirinya. Nah, setelah dia menghilang, datang makhluk-makhluk yang lain dari atas genteng. Diawali dengan angin yang kencang, berhembus angin, was gitu banyak sekali di atas. Nah, makhluk-makhluk itu mengeluarkan bunyi yang bervariasi seperti burung-burung itu tuh. Ya, ada yang bunyi ngak, ada yang kuk, itu banyak lah. Itu selama sekitar 15 menitan. Tetap kan itu terbaca. Nah, sudah selesai sampai menjelang subuh, adzan subuh berkumandang, hilang semua.
Nah, hari yang kedua puasa juga sama, malamnya beraktivitas juga, amalan jam 12 malam tetap dilaksanakan juga. Dan hari yang kedua itu lebih kencang dari hari yang pertama. Itu datangnya kadang berbondong-bondong sambil berteriak, suaranya seperti gitu semua. Itu tidak tergoda. Itu suara itu sekitar 15-an menit lah. Itu sampai setelah suara itu hilang, lama itu datang laginya. Nah, pas datang lagi itu sekitar setelah 1,5 jam itu datang lagi, berbentuk seperti kaki dari atas tapi turun, kaki nggak ke dalam, nggak masuk. Ini mengerjakannya di dalam kamar. Itu karena di kamar tapi di atas, di loteng. Gebruk-gebruk di atas atap. Itu sekitar hampir 15 menit juga. Suaranya berisik banget. Bruk 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 gitu. Terus aja bruk bruk bruk. Nah, setelah ada suara yang awal, adzan pertama awal, biasanya tuh sekitar jam 3-an, suara itu lama-lama hilang. Sampai menjelang suara adzan subuh. Udah hilang. Nah, setelah hari yang ketiga, puasa juga sama, aktivitas malam juga sampai jam 12 dimulai juga lagi. Itu datangnya lebih dari yang satu dan kedua. Itu suara angin gemuruh seperti tiupan angin, seperti angin puting beliung, kayak pusar gitu. Itu lebih lama lagi, itu sekitar 20 menitan. Itu lama di atas genteng, seperti pusar angin. Setelah pusar angin itu berjalan terus sampai sekitar 20 menit, hilang. Set. Nah, itu ada jeda waktu yang sekitarnya lama juga, tidak ada gangguan, tetap dibaca. Bacaan tetap lancar, nggak ada gangguan apapun, maksudnya konsen saya tuh. Sampai akhirnya setelah angin itu setelah hilang, datang makhluk yang tidak tahu datangnya dari mana, langsung di depan mata. Itu seperti turun dari atas genteng. Bruk, itu badannya besar sekali seperti drum seginilah, sekitar segini. Itu berpakaian hitam dan bahannya itu halus bisa. Bahannya halus. Tadi tidak ada keratan sampai menyentuh di bagian saya sila. Sampai saya bacanya tetap jalan sambil melirik ke atas. Ternyata genteng atau asbes tempat saya di kamar atas itu badan dia sudah segini. Dan sisanya ke atas lagi dia. Tapi saya melihat dari luar genteng itu tingginya melebihi daripada dari dia berdiri. Itu selama 15 menit, lama banget, dia tidak pernah ngomong sedikit pun. Tidak ada omongan apa, tidak ada. Saya tetap jalan, wiridan saya tetap jalan, amalan saya tetap baca. Nah, setelah berapa menit ada suara dia keluar. Dia ngomong, jangan ikutan atau jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau kamu tidak mau nanggung resikonya. Akhirnya saya tidak menggubris dia berbicara apa, tapi tetap saya jalan terus. Sampai dia ngomong berkali-kali sambil kaki dia dikebasin ke kanan ke kiri. Itu sampai ada 20 menit dia lama berdiri. Itu di depan pas muka saya. Di depan saya duduk sambil sila. Tetap aja dia ngomel-ngomel. Entah bahasa apa yang dia keluarkan. Kesanainnya lama-lama hilang. Akhirnya dia ngomong lagi keras tapi nggak terdengar apa yang dia bicarakan. Tapi ngomel terus dia. Akhirnya menjelang pas suara ada bangun, dia tetap nggak hilang. Sampai saya tidak terus aja konsen, tidak berubah
posisi duduk nggak rubah, bacaan tetap lancar, tidak ada gangguan. Akhirnya dia pergi dengan sendirinya setelah ada suara as-sholat, as-sholat gitu. Dia pergi dengan sendirinya. Dia naik ke atas. Nah, setelah kejadian itu saya ngobrol sama orang tua, Pak gimana? Ini Bibi Retno mau minta dipercepat, sedangkan keadaannya posisi harus fit, kata saya itu. Sedangkan saya tidak fit waktu itu. Saya ngobrol-ngobrol dengan suaminya, gimana Mang, kata saya, setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari sama yang lain gimana? Masih tetap aja suasananya masih begini aja. Suara-suara yang banyak berisik, ada yang keganggu juga, ada yang kemasukan juga, dan ada juga yang posisinya sampai jadi kayak orang stres, itu ada. Itu juga nggak begitu lama langsung di diobatin langsung selesai. Nah waktu itu Mas Gani datang waktu habis sholat maghrib ke sana ke rumah Bibi Retno, jadi biar banyak ngobrol, biar ini tahu perkembangan dari Bibi Retno itu. Nah sekitar setengah 11, jam 11 lebih ngobrolnya udah berlanjut. Suami dan orang tua dari Bibi Retno juga merasa ngantuk. Itu menjelang jam 12 malam. Itu ngantuk berbarengan seperti datangnya ajian-ajian yang lain yang bikin orang tertidur. Tapi alhamdulillah saya tidak sampai mengantuk, biarpun kemarinnya sampai full pagi juga, alhamdulillah tidak ngantuk. Akhirnya paman juga minta izin mau istirahat. Orang kakek atau neneknya Ganinya, orang tua dari Bibi Retno juga ngerasa ngantuk juga tertidur juga sama. Nah pas jam 12 malam Gani mengambil air wudhu di belakang, mengerjain biasa seperti kerjain setelah dari kamar mandi sudah masuk, baru dikerjain sholat hajat. Itu sekitar 10 menitan lah, tidak terlalu lama, sebab mengejar waktu ngadepin yang sakit juga. Sudah ini goyang-goyang terus kaki dan tangannya, tapi tidak bangun Pak. Suka kadang-kadang rintih, rasain sakit gitu aja. Jadi akhirnya pas jam 12 sudah selesai sholat hajat, Gani langsung ke tempat tidur, duduk pas di kaki Bibi Retno. Teman Gani yang waktu itu ikut juga ikut menyaksikan, minta ini jangan jauh-jauh, dia megang baju. Nah amalan yang telah dibaca tiap hari selama 3 hari dan selama puasa 3 hari dibaca pelan-pelan, sayup-sayup, suaranya nggak tergesa-gesa, tartil biar terdengar enak. Itu berjalan perlahan-lahan. Datang makhluk yang tidak tahu datangnya dari mana, langsung di depan mata. Itu seperti turun dari atas genteng. Dia ngomong, jangan ikutan atau jangan ikut campur urusan orang lain kalau kamu tidak mau nanggung resikonya. Dan akhirnya baru berapa setelah baca itu 15 menit setelah baca itu, teman saya narik-narik baju. Ditariklah baju saya itu di bagian samping, dan dia sambil berbicara perlahan-lahan, Gan takut. Tadi tetap konsentrasi di bacaan itu. Setelah bunyi, katanya dia bunyi, kan ada bunyi, dia ngomong, ada bunyi, itu datang dari bawah lantai di keramik tuh bunyi, seperti bunyi tikus yang ke belakang, cit, itu banyak banget kata dia tuh. Kan ini nggak ngirauin,
tetap aja konsen dalam bacaan itu. Setelah kejadian itu sekitar setengah jam itu ada suara itu sangat jauh sekali. Kalau dihitung itu berkilo-kilo lah itu. Suaranya dentuman seperti suara langkah kaki. Seperti langkah kaki, seperti raksasa lagi jalan. Itu awalnya pelan, itu dapat terdengar di telinga. Itu pelan suaranya. Sayup-sayup itu jauh sekali itu. Nah, tidak ada reaksi dari Bibi Retno juga. Tetap ada keadaan yang sakit juga, tetap tidak ada reaksi. Bacaan tetap jalan. Nah, langkah kaki itu semakin ke depan semakin kencang. Dan tidak ada spasi, dudu gitu. Itu terdengar di telinga. Setelah suaranya agak diperlahan lagi, dentumannya itu ada reaksi dari Wiretno. Wiretno terbangun sambil berteriak, matanya seperti melotot mau keluar tuh, sambil berteriak, berhenti, jangan diteruskan, berhenti. Wiretno selalu ucap gitu sama Gani, tidak dihiraukan. Lama kelamaan Wiretno sampai kesal itu, kaki juga ikut nendang ke depan, nendang ke samping, ke depan. Nah, ini tangan kedua Wiretno ini berbentuk begini, seperti cakar. Dia mengayunkan ke depan, ke muka Gani berkali-kali. Itu berselang berapa menit, itu ada 10 menit, itu lama sekali. Nah, dentuman itu tidak berhenti Pak, dan enggak datang. Dentuman itu semakin kenceng lagi. Itu cuma telinga sebelah kanan aja Pak, sebelah kiri nggak terdengar. Cuma telinga sebelah kanan aja yang terdengar. Seperti langkah yang begitu besar itu Pak. Sampai sambil baca, sambil konsen, Gani sambil berbayang, ini bentuknya seperti apa ini makhluk ini nih. Gedenya kayak begini, suaranya aja dentumannya begitu besar. Setelah itu mendekat, suaranya tambah mendekat, sekitar ada jaraknya sekitar ada 50 meteran lah. Masih terdengar dentumannya lebih keras lagi. Tetap saya baca terus. Itu kalau dibilang sih Pak, sebetulnya saya juga takut kagetnya, badannya seperti apa. Akhirnya setelah lebih mendekat lagi Pak, yang saya rasakan tuh ada sesuatu yang masuk dari ubun-ubun saya Pak. Pas di tengah-tengah ubun-ubun saya itu ada yang masuk Pak, seperti orang ngisi air atau gas Pak, serusup. Tapi ini jenisnya kayak nyemprot Pak, seperti angin masuk Pak. Itu berselang lama juga. Akhirnya masuk dari ubun-ubun sampai ke seluruh badan. Baru segini berhenti, masuk lagi, terus sehingga posisi duduk saya hingga berubah Pak. Tadinya saya sila seperti begini, ini tidak bisa begini lagi Pak. Jidat saya menyentuh kasur. Itu posisinya juga lama. Nah, Bibi Retno juga semakin marah Pak. Jadi seolah-olah ada gangguan apa di dalam tubuhnya gitu Pak. Akhirnya setelah berselang lama, bacaan itu saya tingkatkan Pak. Nggak putus-putus bacaan itu, malah saya tambah mengencangkan suaranya Pak. Jadi di dalam tubuh saya itu bergejolak terus Pak, seperti hawa lain banyak menghantam di dada, posisi dada dan perut Pak. Lari ke atas, lari ke bawah, lari ke atas, lari ke bawah, itu terus menerus Pak.
Sampai akhirnya karena bacaan saya semakin keras dan semakin konsentrasi, Pak, saya rasakan, Pak, dari ujung-ujung kaki, ujung-ujung dari kuku-kuku ini, Pak, itu keluar asap semua, Pak. Seperti keluar angin dari dalam semua, Pak. Itu perlahan-lahan. Itu pelan-pelan, Pak. Sampai akhirnya berbentuk wujud yang begitu besar, Pak. Sampai wujudnya itu kalau dibilang tinggi, tinggi sekali, Pak. Dan akhirnya bacaan saya terus ditingkatkan, Pak. Dia lari lagi, Pak. Posisinya kemiring ke. Tadinya di depan, dia berdiri di samping sebelah sini, dia lari ke belakang, Pak, sini. Dengan posisi badan dibesarkan lebih besar lagi, Pak. Akhirnya bacaan saya ditingkatkan lagi, tidak putus-putus, dan lama-lama kelamaan akhirnya dia hancur, Pak. Dengan hancurnya dan lenyapnya itu, Pak, bunyinya seperti ban mobil besar meletus. Itu kerasa banget, Pak. Itu kerasa banget itu. Itu sampai kasur yang ditidurin sama Bibi Retno juga ikut bergetar, Pak. Entah kenapa saya juga nggak tahu hilangnya begitu, Pak. Itu menjelang udah mendekati subuh itu, Pak. Udah mendekati subuh. Setelah bangun-bangun, ternyata Bu Retno yang dulunya kakinya susah digerakkan, suka minta dituntun begitu, akhirnya bisa jalan, Pak. Bibi Retno-nya, Pak. Akhirnya Bibi Retno pas turun juga langsung ke dapur, Pak. Saya juga nggak ngerti mau ngapain gitu, Pak. Pas dia nganuin kompor, masih pakai ini, Pak. Masih pakai apa? Yang pakai sumbu itu, Pak. Yang ada minyak tanahnya tuh. Dia langsung ngasihin penggorengan. Dia masak, Pak. Dia bikin mie goreng. Itu berapa menit mau subuh, Pak. Itu udah bangun, Pak, udah jalan. Udah jalan, dia ngomong, balik lagi ke Gani sambil ngomong, "Kan, Bibi tuh tidurnya nyenyak," kata Bibi Retno tuh. "Enak sekali. Kamu ngaji juga enak, dengarnya. Bibi jadi pulas tidurnya. Enak." "Ya, Bi, sebetulnya dalam hati tuh gimana enaknya. Orang Bibi juga gerak terus sambil marah-marah. Tapi saya nggak bercerita itu." Nah, setelah Bibi Retno masak, mau ngasih ke piring, mau masukin mie gorengnya, suaminya bangun, Pak. Dan suaminya kaget. Aktivitas yang biasanya jarang dikerjain dia waktu sakit, kok waktu itu langsung bisa masak, kata saya dia. Suaminya heran. Akhirnya suaminya nanya, "Bu, enakan tak, Bu, badannya? Atau nggak sakit lagi tak, Bu? Nggak lemes-lemes lagi?" "Enggak, dia sehat dia. Itu tadi dia sama Gani ngaji itu enak deh. Ini agak kuat dikit lah deh sambil masak-masak. Ini masak buat Safa," kata suaminya. "Ya buat Gani." Dan akhirnya bibinya masak. Akhirnya bibinya udah datang suara adzan terdengar suara subuh, ikut sama suami juga dia sholat subuh. Gani sambil makan, setelah makan Gani juga sholat subuh. Nah, akhirnya sudah selesai itu sampai menjelang pagi sambil ngobrol-ngobrol, Gani bercerita sama suami Biretno, "Mang, ini sih cuma anjuran dari Gani, kalau bisa rumah dijual aja. Bibi Retno biar suruh pindah, jangan di sini, Mang. Kalau bisa secepatnya, jangan lama-lama." Kata Mamang, "Ya udah, nanti dibicarakan sama Abah, sama Mimi," katanya dia itu, sama ibu dan orang tuanya Bibi Retno. Akhirnya kita punya cerita sekitar 1 minggu, akhirnya dijual rumah itu dijual. Dan akhirnya Bibi Retno pindah di tempat barunya. Dan setelah pindah, Pak, alhamdulillah, Pak, tidak ada gangguan lagi. Yang tadinya lemas badannya seperti orang habis kecapean kerja, akhirnya sembuh sampai sekarang. Jadi kesembuhannya itu pas ada suara seperti ban meletus itu ya? Seperti ban meletus itu, Pak. Itu langsung sehat? Langsung sehat, Pak. Sampai berikutnya? Itu juga saran saya, bukannya saya
mendahului dari orang tua Biretno juga ya Pak. Jadi udahlah, kata saya jangan disayangkan ke rumah ini dijual aja. Barangkali ada perubahan yang lebih baik, kata saya itu. Ternyata orang tua juga mau, orang tua dari Biretno juga mau, jadi udah pindah aja. Ya sampai sekarang alhamdulillah Pak, sehat, tidak ada gangguan apa-apa. Setelah rumah dijual, itu laku oleh penghuni baru. Iya. Penghuni barunya nggak mengalami apa-apa. Ya karena posisi perpindahannya jauh dari tempat tinggal yang lama Pak. Jadi jarang dikontrol, jarang lewat, paling lewat sejalan aja. Tapi memang sudah ditembus ke depan Pak, sama rumah yang beli. Jadi disatuin dari rumah yang beli depan. Ternyata yang beli yang depan rumah Pak. Oh, tetangga juga. Tetangga juga di depan rumah. Jadi disatuin Pak, sampai ke tempat rumah Bibi. Jadi satu. Jadi pintu tepat dari sana, dari depan. Jadi posisi sudah rubah. Nah, kira-kira kalau kita ingin tahu itu sakitnya karena siapa sebenarnya? Ini samaran aja. Ada yang dicurigai Iya. atau gimana? Ya kebetulan kayaknya setelah Biretno nikah dengan mamang saya, sebetulnya mamang saya tuh orang baik, yang sama saudara-saudara juga suka ngasih, suka apa gimana, bantulah gimana. Setelah menikah, jadi saudara-saudaranya merasa takut paman nikah dengan Bibi ada perubahan. Nggak ngasih-ngasih lagi gitu. Tidak takut, tidak ngasih-ngasih lagi, tidak royal-royal lagi seperti dulu, masih sendiri. Nah, kalau saya tidak berani mencurigai sesuatu yang belum yakin Pak, maksudnya belum nyata. Ini cuma gambaran aja. Setelah suara meletus tadi seperti ban, Ya, biasanya kalau pengirim itu terjadi sakit ya si pengirimnya biasanya. bisa jadi Pak. Itu gimana? Ada Gani tidak menyaksikan, tapi dengar-dengar ya ada yang sakit. ada yang sakit. Ya itu ibu-ibu lah katanya. Orang dekat. Ya orang dekat kayak ibu-ibu. Ya satu kata saya sih positif aja Pak. Karena satu ibu-ibu juga udah uzur Pak. Umur udah banyak, maksudnya udah uzur, udah tua. Jadi barangkali sakit yang lain lah. Jadi setelah itu Bibi meninggal. Jadi nggak boleh Apa? seudonnya. Jadi orang tua itu meninggal Pak. Setelah kejadian itu nggak lama kemudian sudah lama, meninggal. kemudiannya terjadi. Tapi tidak ada yang lari ke situ Pak. Tidak ada. Jadi ini sih kembali lagi ke Bibi. Yang penting Sehat ya. sehat dan bisa beraktivitas kembali. Oke. Iya. Ceritanya sangat menarik. Ini sampai 3 tahun ya di Iya, selama 3 tahun itu juga berobat sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat, kembali lagi ke sini. Akhirnya di sini juga ketemunya. Amalannya dikasih siapa itu? Amalnya dikasih sama orang pintar itu, Orang Cirebon. orang Cirebon. Asli orang Cirebon. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Berhasil. bacaan itu memang tidak panjang Pak. Tapi kalau kita hafal sih, kayaknya sih lebih enak. Takutnya kalau dicatat suka lupa. Gini lagi nggak konsen. Jadi Gani selama 3 hari mengamalkan itu biar hafal. Jadi tidak ada gangguan, tidak ini. Jadi jadi konsennya lebih luas. Itu amalannya boleh dibagikan nggak dengan Ya, barangkali ada yang karena minta? memang suratnya juga memang surat-surat yang Umum ya? Umum. Itu suratnya kalau nggak salah surat Ar-Rahman. Tapi ayatnya kalau memang dibuka ada kelihatan antara ayat 13. Itu ada. Dari awalnya bacanya itu ya maksarul jinni wal insi. Nah kesanain Gani agak lupa. Ya. Karena setelah kejadian itu Gani nggak ngamalin lagi Pak. Penyakit 3 tahun diobati hanya 3 hari dengan bantuan. Iya saudara-saudara. Terakhir karena saudara tidak berhasil, Kang Gani yang berhasil iya. justru ya. Itu juga kan karena Gani minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikuatkan. Jadi kalau bacaan itu lepas Pak, udah gak ketahu Gani juga. Ya. Karena Gani konsentrasi benar-benar agar yang dibaca itu tidak lari. Tetap itu aja Pak, bolak-balik itu aja. Itu nggak ada sedikit salah, nggak ada. Sampai dari jam 12 malam sampai itu kejadian itu tidak ada salah. Sedangkan saudara yang lain
Selalu loncat-loncat ya? Iya, loncat-loncat. Itu kalau nggak salah bacanya ya Mas Sarojini larinya ke surat Yasin. Kadang-kadang ke ayat kursi. Itu Pak. Kondisi Bibi Retno itu gimana? Kurus atau Badannya semakin kurus Pak. Jadi tidak ada gairah, seperti seolah-olah tidak ada gairah hidup Pak. Itu seperti orang lumpuh gitu Pak. Jadi kalau mau tidur juga harus dikumandangkan suara azan. Baru bisa tidur. Baru bisa tidur. Itu juga pelan-pelan Pak. Mata meremnya tuh. Nutup matanya juga pelan-pelan. Mau tidurnya tuh Pak. Itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Pak sedikit. Itu sampai selesai adzan baru tutup semua. Kasihan ya? Iya. Alhamdulillah sekarang udah sehat Iya, ya. sudah sehat alhamdulillah. Oke. Sobat MM, itu cerita yang menginspirasi untuk kita bahwa hati-hati dengan kelakuan kita Iya, ya, perilaku betul. kita. Barangkali ada orang yang tidak senang. Iya, dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Banyaklah mendekatkan diri kepada Allah mungkin ya. Iya betul. Supaya terhindar dari hal-hal seperti Iya. Kang Gani, terima kasih banyak ceritanya. Iya. Seperti janji kami dan tim Iya. serta sponsor kami, ini hadiahnya Iya. kita serahkan dan nanti ada susulan oleh-oleh dari kami juga ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Malam cekan. Ya. Iya. Jangan lupa Bandar Baju yang telah mendukung Iya. acara ini. Kita juga Semakin ucapkan sukses dan jaya ya, selalu. banyak terima kasih. Iya. Sobat MM, demikian cerita dari Kang Gani. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Iya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bertambah rezekinya, sehat selalu dan puasanya tamat ya. Betul. Iya. Begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam.